Halo guys, welcome back to channel my YouTube. So guys, in this video kita bakal ngebahas materi tentang text procedure, yang tentunya semuanya udah nggak asing lagi dong dengar kata text procedure ataupun dengar kata prosedur. Nah, text procedure ini adalah salah satu kompetensi dasar yang berada di jenjang pendidikan sekolah menengah pertama ataupun sederajat, tepatnya pada kelas 7 ataupun kelas 1 SMP. Nah, teman-teman udah pada nyaksiin dong salah satu video yang merupakan sebuah langkah-langkah ataupun tahap-tahapan dalam membuat sesuatu ataupun melakukan sesuatu. Tadi juga aku udah nampilkan salah satu contoh teks prosedurnya. Teman-teman harus simak tuh dan terapin kalau mau membuat sesuatu yang udah aku buat tadi. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan mengenai teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah ataupun tahapan yang harus kita lakukan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, pada teks prosedur tentunya memiliki ciri umum. Yang pertama yaitu tentunya adanya tujuan tertentu. Yang kedua berisi langkah-langkah untuk melakukan sesuatu ataupun membuat sesuatu. Yang ketiga menggunakan kriteria ataupun batasan tertentu. Yang keempat berisi langkah yang terperinci secara runtut. Selanjutnya kita masuk ke dalam kaidah kebahasaan ataupun ciri kebahasaan dalam teks prosedur. Yang pertama itu terdapat konjungsi temporal ataupun kata hubung yang menerangkan hubungan waktu. Contoh misalnya selanjutnya, kemudian, lalu, dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu ada kalimat perintah ataupun kata kerja imperatif. Contoh katanya misalnya letakkan mie ke dalam mangkuk, tuangkan air ke dalam panci. Kemudian yang selanjutnya itu adalah kata kerja aktif ataupun kata kerja pasif, di mana salah satu contoh kata kerja aktif yaitu adalah memasukkan, kemudian tuangkan. Nah, kata kerja pasif adalah dinyalakan, diaduk. Nah, selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan yang terakhir adalah kata keterangan ukuran seperti misalnya panjang, waktu, kemudian berat, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu masuk ke dalam jenis-jenis pada teks prosedur, di mana ada yang pertama berdasarkan isinya yaitu teks prosedur sederhana. Misalnya contohnya seperti cara menghidupkan lampu, tinggal cetekan saja stop kontaknya. Kemudian ada teks prosedur kompleks seperti yang sudah saya tayangkan tadi, cara membuat mie instan meskipun tidak instan, itu merupakan salah satu teks prosedur kompleks. Kemudian ada teks prosedur protokol, di mana teks prosedur protokol ini bukan salah satu teks prosedur ataupun prosedur yang sulit, di mana di satu tahapan ataupun sebuah tahapannya itu bisa dilakukan secara acak ataupun tidak harus berurutan. Kemudian jenis prosedur berdasarkan tujuannya. Yang pertama, cara melakukan sesuatu. Yang kedua, cara menggunakan sesuatu. Yang ketiga, cara membuat sesuatu. Masing-masing dari ketigaan tersebut adalah salah satu jenis teks prosedur berdasarkan tujuan yang berbeda tentunya.
Nah, selanjutnya kita masuk pada struktur teks prosedur. Yang pertama itu tujuan. Tujuan di sini merupakan pernyataan umum ataupun pengantar umum atas apa alasan ataupun atas motivasi apa kita melakukan sesuatu. Yang kedua itu materi. Materi di sini merupakan alat dan bahan dalam melakukan sesuatu ataupun membuat sesuatu. Kemudian yang ketiga yaitu langkah-langkah ataupun tahapan-tahapan dalam melakukan ataupun membuat sesuatu hal tersebut. Nah, itulah tadi penjelasan saya mengenai materi tentang teks prosedur. Semoga dapat dipahami. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi kuis, di mana saya akan memberikan 5 soal kuis untuk menguji seberapa pemahaman teman-teman tentang teks prosedur ini. Selamat mengerjakan. Ini adalah kunci jawaban dari 5 soal kuis yang sudah saya berikan kepada teman-teman tadi. Nah, teman-teman benernya berapa nih? Komen di kolom komentar ya.